Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'mati tasihhu wal furu'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini kita masih dapat berhadir bersama di atas dua nikmat yang disampaikan Rasulullah. Bi ni'mati tasihhu wal furu'a. Kita dapat berhadir karena kita dalam keadaan kondisi sehat badan. Walaupun hari ini di mana-mana tidak diperbolehkan berkumpul bersama-sama, tapi pada pagi ini bukan karena kita takabur. Jangan pula seperti cerita hari ini banyak di kalangan masyarakat ndepon tiang tudo. Ndak mati-mati, kalau kan itu mbak mati-matilah. Salah. Alah joleh beruang di kobuntu, disobui orang. Apa jangan poi kobuntu leh, beruang sedang ngamuk situ. Kalakan mati sobui Tuhan mati. Pasti sampai ke situ kena cokow. Kenapa? Sudah jelas tahu dia. Tapi hari ini kita dalam keadaan berkumpul bukan karena kita takabur kepada Allah. Tentang hal berita pada hari ini yang sudah tersebar di mana-mana, ada penyakit yang menular yang ditakutkan apabila berkumpul massa yang banyak maka akan menimbulkan kekhawatiran. Tapi hari ini kita dalam keadaan alhamdulillah sehat badan. Walaupun ada di antara bapak dan ibu menyebut, aku sebenarnya Ustaz lah itu penyakit akunya. Tak masalah. Intinya begini, kalau penyakit itu yang menempel kepada kita, bawa. Tak masalah, bawa. Mau kemana-mana kita bawalah. Mau ke masjid bawalah. Kenapa? Karena penyakit yang menempel kepada kita. Tapi kalaulah kita yang menempel kepada penyakit, itu yang borek. Ondaknya tuh tidur samyang. Itu payah tuh, awak yang menempel ke penyakit tidur tuh. Orang pesumen subuhnya nak tidur juga. Berarti dia yang menempel. Tapi kalau penyakit itu yang menempel, bawalah. Lai rematik, ngapo do bawa rematik tu? Asam urat lai bawalah. Yang penting masih tolong awak sembahyang. Tolong bersama-sama, tak masalah. Tapi kalau sudah kita yang menempel kepada penyakit, ini yang sangat ditakuti. Ketika ngantuk yang muncul pada diri kita, muncul dengan bersangatan, menempel kita kepadanya. Kadang-kadang tak membaca Quran tu pun tolok doh. Lari buka bawa Quran tu Bismillahirrahmanirrahim. Payah, kenapa? Kita menempel. Bahkan kini lari orang pulau caronyo. Kalau nak ngaji payah dek ngantuk-ngantuk bawa surat tanah. Bila nak kantuk tengok surat tanah tu duit 60 juta. Elok balik, ngajinya balik. Itu usaha tunya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lalu yang kedua, ada kata Rasulullah yang mesti kita syukuri. Apa itu? Wal furu'a. Kesempatan. Pada pagi ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hadir. Maka kita dapat berhadir. Lai orang kadang-kadang tidak sempat dia hadir. Apalagi masukinin. Bu, beko subuh kalau ndak tu jagokan ko dulu ya. Apa ti? Kami ondak SSB di KT 1. Ndak boleh poi do bang. Ndak dia orang rumah tu kesempatan do. Aku isu kalau poi jo abang kalau abang penyakit adi ten tidurnya topek dapur. Kau nak kai menular ke kami do. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk hadir. Alhamdulillah pada pagi ini tidak ada yang menghalangi kita semua. Tidak ada rintangan, hujan pun tidak ada, banjir pun tidak ada, gemuruh pun tidak ada. Kita dapat berhadir, maka mesti ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersyukur itu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai untuk tausiah, mohon maaf dan minta izin. Kami bukan menggurui.
Banyak para ustadz-ustadz kami, para guru-guru kami, para tokoh-tokoh agama kami yang mungkin lebih bisa dari kami. Cuman karena hari ini dan pagi ini ditelepon oleh panitia dari kemarin untuk menyampaikan tausiah, makanya saya memberanikan diri untuk duduk dan menyampaikan mungkin beberapa hal yang bukan ibu bapak tidak tahu, tapi terlupa. Dek kadang-kadang dek sibuk urusan yang lain-lain luponya, maka diingatkan kembali. Yang kami hormati seluruh para jemaah salat subuh hamba Allah yang beriman tanpa kami sebut gelar dan jabatan dan nama. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kita tidak akan berlama-lama. Kalau lama-lama beko banyak pula yang menular. Kini mau ngok pun payah kini, itu boleh dong. Oh, tutup cepet. Dek apa? Orang banyak takut. Jadi mungkin tidak kita berlama-lama, cuman hanya sampai selesai kita berhenti. Dalam surah At-Tin dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu rupanya telah menciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk, maka disebutlah kita manusia ini sempurna. Tapi perlukah kita hari ini membahas siapa manusia yang sempurna itu, supaya kita tahu dan ingat? Dijelaskan dalam tafsirannya siapa manusia yang sempurna dan sebaik bentuk itu. Pertama, manusianya punya akal. Kalau kita yang berhadir ini, diri kita, nafsi kita masing-masing diciptakan oleh Allah, disebut sempurna, disebut baik apabila dia punya akal. Kalau tidak punya akal, tidak sempurna dia. Coba tengok. Yang di luar itu yang melata, tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Siapa lagi? Mereka yang terikat karena tidak punya akal. Lah gilo. Tidak dimuliakan tempatnya. Ten dibuat di panam. Kalau tidak dipasung, diikat. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Lalu orang yang sempurna itu yang diciptakan Allah apabila ada akalnya. Nah, kita ini semua punya akal. Apakah di hadapan dunia ini kita sudah sempurna? Alhamdulillah sempurna. Kenapa? Karena kita punya akal. Salah satu contoh, karena kita punya akal pada pagi ini sehingga kita dapat mampu berhadir di sini. Kalau ndo nyoba akalnya, takkan mungkin bisa hadir. Kenapa? Oh-ohnya siko. Pasti kita usir. Pokoknya dari siko, kami tidak sembahyang, kami tidak bersih. Tapi karena kalau dia tidak punya akal, tak sempurna manusianya. Yang kedua, siapa lagi manusia itu baru sempurna bentuknya? Apabila dia ada ruh. Awak kok kini dek sempurna dek lai ruh masing-masing. Kalau tidak ada ruh, takut orang sadonya. Ndak percaya tes pulang dari Sikobeko, pergi ke kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toh. Kenapa? Hanya dengan satu dimiliki ruh, takut orang semua. Maka apa disebut? Makhluk halus. Tak berjasad dia. Itu pun ditempatkan tak bagus, tak sempurna dia. Lalu yang ketiga, siapa lagi manusia yang diciptakan Allah itu sempurna? Apabila ada jasadnya. Kita ini hadir bersama karena ada jasad. Kalau tidak ada jasad, tapi urasa dojo. Nah, apa maknanya kepada kita? Contoh, so ganteng-ganteng apa kubu duduk di rumah, lalu datang satu orang. Bu, yo. Onda ibu sama apa leh? Oje. Pade ondaku. Tapi nah apa tulah meninggal tu dah leruhnya. Jadi nak aku dah tanam cepet. Kenapa? Jasad ini tak berguna kalau tidak ada ruhnya. Nah, maknanya apa? Kita ini sempurna ciptaan Allah apabila melekat pada tiga unsur. Ada akal, ada ruh, dan ada jasad. Nah, pada malam ini, subuh ini, kita semua masih lengkap ketiga-tiganya. Saya yakin dan percaya. Atau lah yang kurang sebuah dari yang tiga itu dari siko. Nah, itu tangan dulu. Mau aku kinilah kurang akalnya, maka kami suruh pulang. Atau mungkin yang sebagian yang menyebut, mau aku kini roh pul atau lalu jalan kok. Bisa kini karena komokah bisa, jangan. Atau memang jasadnya, ikut tinggal jasad kami nyo, beko dorong kau situ mal langsung. Alhamdulillah tidak.
Tapi ini hanya bentuk kesempurnaan urusan dunia. Pagi ini kita berakal, pagi ini kita berjasad, pagi ini kita berruh. Ini hanya urusan dalam pandangan dunia manusia itu sempurna. Lalu apakah unsur dalam pandangan Allah sudah sempurna? Ulun tentu jawab leh. Kenapa? Karena itu tanda tanya besar. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Muhammad, isma sikta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu. Pada pagi hari ini silakan hidup sesuka kita. Tak masalah. Tapi apakah yang hari ini kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalau sesuai, sempurna dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini banyak orang yang lebih hina dari binatang yang melata. Kenapa? Dia punya akal, disuruh sholat itu tidur. Ada alasan? Tidak ada alasan. Dia bisa terbangun. Dia punya istri, yang istri punya suami, mereka berdua punya anak. Kalaupun tidak, mereka punya harta untuk membangunkannya, termasuk HP, termasuk jam, untuk bisa membangunkan. Tapi karena akal tidak dipergunakan, yang penting duit. Hari ini kita yang berada di sini pun sebenarnya orang-orang yang menyesal. Saya yakin kita berhadir di sini karena penyesalan yang tinggi dan luar biasa. Di masa muda kita dulu suram. Di masa-masa yang sudah lampau maksiat kita tinggi, maka tumbuh kesadaran, ya Allah, sesungguhnya yang aku perbuat selama ini tidak bermanfaat. Maka ini saatnya, mumpung masih ada kesempatan hidup, aku pergunakan untuk mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Makanya kita dapat berhadir di sini. Kenapa? Karena masih ada dua yang tersisa dalam diri kita yang mampu untuk kita lakukan. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Kalau anda bisa berpikir, awak koha, kadang-kadang lai orang setanggung berpikirnya, isuklah lah tua ku baru pois BSSB. Ulun tu oleh lah kau naik kopi, mati, tak jadi dia. Nah apa artinya? Pada pagi ini diberikan kesempatan kepada kita semua, kata Rasulullah. Mereka yang punya akal, mereka yang punya ruh, mereka yang punya jasad, diberikan kebebasan untuk hidup. Mau hidup bagaimanapun kita, tidak ada masalah, tidak ada yang keberatan, Allah tidak rugi. Nah apa maknanya kepada kita? Jangan dulu datang kepada kita masalah, baru kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini maknanya. Hari ini sering terjadi kepada kita, seketika muncul penyakit, rajin ke masjid. Seketika timbul masalah rumah tangga, rajin ke masjid. Seketika beban hutang banyak, rajin mengaji. Selesai yang tiga tu, selesai dosa donya. Berhenti dia. Kenapa? Karena intinya kita tidak bisa memilih jalan hidup yang mana pada hari ini untuk kita tempuh. Maka ada sebuah cerita, Abu Sufyan bertemu dengan saudaranya di pasar Baghdad. Seketika mereka bersama-sama di pasar Baghdad, saudaranya ini belum pernah memasuki pasar Baghdad itu. Pasar Baghdad ini luar biasa. Kenapa? Simpangnya banyak, pasarnya besar. Lalu bagaimana caranya? Dia berkata, wahai saudaraku, karena aku ini pertama kali datang ke pasar Baghdad ini, bagaimana caranya supaya aku nanti tidak keliru menentukan jalan dan kita kembali dapat bertemu di sini juga? Apa kata Abu Sufyan? Lain caranya, awak boli balon dua. Jadi dibolilah balon kedua. Lah diboli balon kedua, diagih pakai bonang 3 meter, masing-masing ini diikatkan kepada kakinya. Kemana dia berjalan, balon ini ikut. Kenapa? Dengan mengenal balon, dia mesti tahu di mana saudaranya. Tapi baru 300 meter bukeliling de ange ari pocah balon. Apa maknanya? Hari ini bak kata orang Mandailing, banyak awak yang lilu. Kita hari ini tidak sadar. Seketika dia ciptakan sampai ke dunia, dia tidak tahu jalannya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru dalam memilih satu kesimpulan. Nah, artinya apa? Supaya kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seketika yang ketiga unsur tadi ada, mesti kita harus memilih jalan bagaikan apa yang disebut oleh Rasulullah. Kehidupan dunia
mesti kita selaraskan, seimbangkan dengan kehidupan akhirat. Jangan pula ontok setiap pagi GSB. Setiap pagi GSB sampai ke rumah ndok kerja bang, mau ikutin kami GSB su. Ndak pakai kojonya dong. Gilo GSB pula torui. Insyaallah bini pun terutang. Kini jarang bini yang cash, banyak yang terutang. Kenapa? Karena salah memilih menentukan jalan hidup. Lalu mereka siapa lagi yang di hadapan Allah itu bermanfaat? Yang kedua dijelaskan oleh Rasulullah, wahbib masita fa innaka mufarriqu. Cintailah apa yang hendak kamu cintai, kata Rasulullah. Dunia ini diberikan kebebasan kepada kita untuk mencintai. Hal pada pagi hari ini ada 3 yang paling kita cintai. 1, harta. Anak, bagi seorang laki-laki, istrinya. Kadangkala dia lalai karena anak dan istrinya, dia sanggup untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Indo tentunya doh, rupanya orang rumahnya lah mendoakan ini mak mati. Beberapa tahun yang lewat, poilah ibu-ibu kau menyuci di Sungai Kaiti. Sap. Mau nangis di Sungai Kaiti itu. Bertanya kawannya, bapak ajak pulau timak menangis. Mau itu tina, ayah yang sianu potang 3 hari lah meninggal tu je. Kesian awak. Apa pulau ti? Laki orang yang meninggal, ibu pulau kan menangis. Mantan ibu rupanya potan. Ando tong dong. Jadi ngapa menangis? Mau coba nak tengok bu, perilakunya sehari-hari elok, ibadahnya elok, kok anaknya elok, kok masyarakatnya elok, mati. Jadi aku orang rumahku mah, lakiku, kok orang doang ndak, kok tompet pemilikku doang ndak, mati dong mau dong. Tapi kita cintanya luar biasa. Cinta kita kepada anak, hari ini cinta kepada anak pun berbahaya. Seketika harta kita tinggalkan, pada hari ini mohon maaf. Kalaupun ada uang 10 juta, mereka berlima tinggal, ini habis ludes dibagi berlima. 2 juta. Kenapa? Karena dia tak pernah mengenang ayah dan ibunya. Adakah pada hari ini seketika ayah kita meninggal, ibu kita meninggal karena rasa kecintaan dari seorang anak, meninggalkan atau menyisihkan 5%, 10% dari harta, dia jual kembali untuk diwakafkan, diinfakkan untuk bagian mereka? Habis. Makanya dituntut bagi kita untuk berwasiat. Kalau tidak mati lah tu rasul alamatnya bagai berwasiat. Nah, aku sekolah mati yang disepogas naun. Nah, itu 2 bidang, 2 hektar. Nah, untuk sianu. Lah tu sawah yang disiten tu do kita lihat itu 1 hektar. De adik kalian butino ko surang, agih ko jo. Ya ikut paling soni mau 6 tahun lah. Inyo ulun bisa berusaha oleh mau rumah ko agih lah kunyo. Tapi minta tolong ku yo, apa ti ruko yang di seborang naun tu jangan dijual do. Ngapa ti? Itu punya Pak Ahmad. Apa maknanya pada hari ini? Yang kita cintai harta pun, yang kita cintai anak pun pada hari ini sering tidak memikirkan bagi orang tua yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mati-matian mencari harta, mati-matian untuk mendidik anak, tapi seketika salah didik berbahaya bagi kita. Maka kedua kata Rasulullah, wahbib masikta innaka mufarriqu. Cintailah. Tak salah kita mencintai istri, tak salah kita mencintai anak, tak salah kita mencintai harta. Tapi ingat kata Rasulullah, semua yang kita cintai dalam hidup akan berpisah dengan kita. Tak ada yang kita bawa. So kayu-kayu orang di Pasiko, 2 tilah yang dibawanya. Pertama kain putih, yang kedua amal yang ia lakukan selama hidupnya. Mengikut itu. Tapi selain itu, so cantik-cantik, so jelek-jelek orang rumah dengan anaknya, pasti tidak akan mau. Walaupun berjanji potong di bawah rambutan tu, dah berjanji itulah. Pokoknya bang, awak kok hidup semati. Oje itu tidak lik yang pondak tu. Tapi seketika kita sudah mati, istri mati, suami tinggal. Bahkan dibuat pula penyakit orang masuk ini leh. Kalau orang Mandailing sampai 3 malam tu dibuat pakai jeruk. Ni apa tu? Jeruk. Apa nama siko? Sayom. Apa nama untuk apa tujuannya? Mak inyo lupo yang lah po itu. Pas 7 hari lah poi lupo rumah tangganya balik. Kenapa? Hari
yang kita cintai mesti kita pikirkan. Apa maknanya? Supaya kita menyadari diri. Ternyata seluruh yang kita cintai, yang diutamakan, cintai dulu dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasulullah, diberikan kebebasan kepada kita yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Wa'mal masita fa innaka majaziyum bih. Perbuatlah apa yang hendak kau perbuat. Oh, ndak setiap hari kau zuzon, kau di orang. Mengapa doh? Pokoknya beka baru ini coba kita lihat, ada penyakit. Seketika diumumkan oleh pemerintah, diusahakan supaya tidak lagi berkumpul dengan yang banyak-banyak. Diusahakan lagi kalau bisa, kalau memang penyakitnya sudah parah, tidak usah sholat Jumat. Banyak aturan. Apa sobi orang? Aku yakin kok, di balik iko lai udang di balik batu kok. Bukan udang di balik batu. Jangan seuzon. Yang jelasnya udang dalam bakwan makan. Apa makna? Terima dulu keputusan itu. Makanya kenapa orang terlalu fanatik dalam urusan agama, tapi dia tidak tahu untuk memudaratkan dirinya sendiri. Apakah salah MUI mengeluarkan fatwa seketika memang virus itu sudah membahayakan, lalu kita berkata kalau kan mati kuri masjid itu mati? Bukan urusan matinya. Mati itu memang kita pasti mati, tapi mati itu bukan karena dicari. Nah tentu awak di situ rudal sekat, dipegang joleh, digigit pulang mulakonya tulai kuncinya. Bukan hanya lidah yang terbakar, jasad ini pun hancur. Apa maknanya? Seketika yang ditentukan apabila dalam bentuk fatwa itu, kalau MUI, mohonlah saling mengerti kita, karena ada dasar hukum yang telah ditentukan oleh agama. Virus ini bukan acak-acak, icak-icak, hanya sekedar apa namanya itu, menghilangkan masalah besar yang lain. Nah, sudah kejadian. Memang dari dulu ada penyakit ini, pilek. Jangankan dari awak, dari cicit awak potong lai, batuk, lai, sesak napas, sampai kini makin parah leh. Tapi apa maknanya di sini? Seketika perbuatan yang hari ini kita lakukan, hanya dua yang kita pilih. Lakukan perbuatan itu tidak memudaratkan diri, lalu lakukan perbuatan itu untuk menyelamatkan diri. Makanya apa maknanya pada hari ini? Kita terlalu pola pikirnya sempit. Selalu kita zuuzon kepada orang lain. Penyakit yang muncul, wabah yang muncul, siapa yang salah? Jokowi. Begitu hari ini kita zuuzonnya kepada orang lain. Makanya hari ini zuuzon yang ada apa yang melengket dalam diri manusia kadang-kadang tidak beralasan. Tahun 70, apa-apa kau nonton tuh doh? Aku cuma yang tahu. Tahun 70 tuh, aku lahir tahun 79, 9 tahun aku ingat lah. Di apa nih, Sungai Kaiti ada dua apa-apa lah tua-tua. Orang kalau berumur 60 tahun. Apa bedanya masa dulu dengan masa sekarang? Orang dulu mandinya ke sungai. Mengejar sungai, jam ompek lah poi ke sungai. Poi lah apa kau ke sungai dulu. Oh, sampai ke sungai itu ternyata ada batu besar. Diletakkannya lah di situ rantang sabunnya, diletakkannya situ handuknya. Ini pun mandi ke tengah naun. Lalu datanglah apa berdua. Dek tu dong hanya lain mendehem. Sebentar. Ini kan biasa macam itu. Kau lain bakal datang orang. Kenapa? Takut yang datang tu bawa pantang dengan awak. Lalu apa yang di atas pun karena mendengar diam dia. Siapa yang di sungai kok? Aku ti. Daulai. Oh, ini pun untuk dia teh. Ini sogan ko daulai ko. Antah apa yang mengapo? Hilanglah rantangko. Hilang sabunko. Hari golop. Lalu seketika bapak ini datang melihat handuk dengan rantang hendak pulang, nolai ledo. Diimbau yang dia teh. Siapa yang dia teh tu? Hasibuan. Patutlah. Kalau memang hasibuan tu pencuri tu. Pandai-pandai abang bercakap. Buktinya lain. Apa ti? Disiko tadi Laku letakkan rantangku, laku letakkan pula siko sabunku. Hilang. Handukku bagai hilang. Abang surang yang lain siko. Mondo aku tu do. Awak tengoklah dulu. Ditengok rupanya nilai situ lungguan batu tu do. Ngapo? Lungguan batu rupanya labi. Sangkonya batu. Tentu labi ku lalak boban.
Ai kono iyo kodo nyontong. Poinnya koto mah hanyutlah rantang sabun ko yang kau tuduh apa yang datang dari hati. Begitu hari ini suuzon yang muncul dalam diri kita. Tidak ada yang salah, tapi tetap orang lain yang kita salahkan. Kenapa permasalahan muncul dalam rumah tangga? Muncul dalam tetangga karena suuzon terlalu tinggi dalam diri manusia itu. Maka sungguh luar biasa dahsyatnya Rasulullah dan Allah sangat melarang, jangan dalam hidup ini perilaku suuzon jangan kita lakukan. Cai dan ADD memboli Pak Sekdes tu bangku, itulah disebutan itulah. Nah, kan? Tentu tiap pokoknya setiap pencairan lah yang berubah. Mau ya apalah salahnya hendak memboli apa tidur? Itu haknya. Tapi inilah yang penyakit pada apa maknanya? Maka kata Rasulullah, silakan perbuat apa yang hendak kau perbuat. Tapi ingat kata Rasulullah, apapun hari ini yang dilakukan oleh seorang hamba dan seorang umat, pasti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Langkah kita sampai pada ke masjid ini dan langkah kita pulang sampai nanti ke rumah, itu semua akan dinampakkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mampu menyelamatkan kita. Tapi seketika kaki-kaki kita dulu melangkah ke kafe, seketika dulu kaki-kaki kita ini melangkah ke tempat maksiat, tompek minum tua, tompek bojudi, tompek main butino, pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Tidak ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, semuanya akan menjadi saksi dalam diri manusia ini. Kaki bu cakap, aku tipu tangan yang po ke situ tunyo. Datang tanganku, aku nalik ku ambil tu doh. Nampak mata tu, aku nampak kunyo. Datang mulut tu, aku nak memakannya potang. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pada hari ini tidak bisa disempurnakan dalam diri manusia. Maka seketika tadi Bapak Khalifah kita bertahlil, muncul lagi suuzon orang. Apa aja ditahlil tu pakai boboyang puluh boyoyo puluh caknya. Terlalu cepat dia suuzon. Ada lagi sering terdalam masyarakat itu karena tidak mengerti. Apa aja tiba tingkek-tingkek. Dari apa mana? Karena dia tidak mengerti. Maka inti daripada kenapa orang bergerak dalam mengkalimat tahlil itu, karena izmuzan, makam qalbi, terakhir dalam letak zatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka meletakkan diri manusia itu mesti ada dalam qalbi ini Allah. Tapi hari ini mampukah manusia meletakkan itu? Hanya dalam masjid. Diletakkan dalam tahlilnya di dalam masjid ini, Allah berada dalam qalbinya. Keluar dari masjid, Allah berada dalam matanya. Rasulullah takwa dalam berada dalam matanya, imannya hanya sepanjang matanya. Kalau hanya beredar dalam diri manusia, berletak kepada kakinya, Allah itu berletak kepada tangannya, Allah itu berletak kepada matanya, maka sepanjang ada orang melihat, di situ dia ada rasa takut. Tapi kalau Allah itu berada dalam hatinya, dimanapun dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akhiri dalam kisah ini. Seketika seorang bapak beraktivitas sungguh luar biasa, merutinkan sungguh luar biasa. Seketika dia bersedekah tanpa diketahui orang, bahkan bermerek pun tidak. Hamba Allah. Itu seelok-eloknya. Noko ndak ku tahu orang, biarlah Allah yang tahu. Setiap di mana masjid dia sumbang, hamba Allah 1 juta. Lebih kono natur. Nah, tulis itu, hamba Allah. Kenapa? Karena dia meletakkan Allah itu di dalam qalbinya. Tapi kalau dia meletakkan iman takwanya dalam matanya, ini yang berbahaya. Seketika dia memberikan sedekah, nampak dalam pandangan matanya, berubah kembali niatnya. Pokoknya kalau naik sawit kok, kuagi anak yatim tu 100.000, diagi, alhamdulillah naik, memang pas lah 2 bulan potang trek, diagi 200.000. Ternyata anak ini pun bangga, dia bersenang hati, dia minta kepada Allah, makin naik jo timbangannya oleh. Tapi malang sedikit. Hari yang ketiga mereka ingin bersedekah berjumpa, bukan hanya dia jumpai anaknya, tapi ternyata anaknya ini bersama dengan omaknya. Nah, dia lagi duit 500.000, dibisikkannya karena sampaikan kirim salam sama omak ya. Selesai sudah. Kenapa? Takwa itu berada dalam matanya, tapi bukan berada dalam qalbinya. Sering kita hari ini berkata seperti itu. Seketika kita mengeluarkan sedekah yang pada intinya itu positif, tapi dia selalu ada dalam dirinya untuk ingin diketahui oleh orang lain. Maka mesti hari ini kita sadari. Jadi sempurnanya jasad manusia itu ada akal, ada jasad, ada ruh apabila mereka mampu menempatkan dirinya dalam
dalam posisi urusan dunia akhirat, maka dia sempurna dalam pandangan manusia, sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Imam kita tadi berkata, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Pagi ini pesan terakhir oleh kepada Bapak Ibu. Kita hari ini dalam kekhawatiran sadonyo lah. Maka saya sampaikan, mulai nanti keluar dari masjid ini pasang niat paling tidak 1 kali lakukan sholat hajat dalam masalah yang ditimpakan ini. Lakukan dulu, selamatkan diri kita masing-masing. Lakukan sholat hajat, rakaat pertama surah ayat kursi, rakaat yang kedua nanti al-ikhlas. Minta dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sholat hajat itu terletak di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penyembahan yang sempurna. Bukan di doanya, berbeda dia. Apa maknanya? Seketika orang melakukan sholat hajat, memanjangkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka, disitulah kalimat muncul dalam diri meminta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari keluargaku dari mara bahaya malapetaka wabah yang menimpa pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua tidak akan ditimpa oleh wabah virus corona itu. Utanya dulu, ada yang sudah melakukan sholat hajat meminta kepada Allah supaya dia dilindungi dan keluarganya ndokone corona doh? Oleh kan? Awak kini hanya sembahyang hajat tu anak mak berhasil dapat pegawai negeri. Tapi belum kita mau sholat menyerahkan diri kepada Allah. Allah berkata, apabila kamu mau ditolong, mintalah kepadaku melalui sholat. Bukan hanya sholat wajib. Kenapa? Ini khusus ada hajat. Kita dalam keadaan wabah, maka sholat hajat melakukan kepada Allah 2 rakaat. Habis maghrib sebelum isya boleh, habis isya sebelum subuh boleh, asalkan jangan jam 8:30 pagi beko. Itu semua yang 2 tuhnya. Ingat, yang kedua, letakkan di dalam sujud terakhir. Sujud terakhir kok, rakaat yang kedua bukan rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bacakan 11 kali ya latif, ya latif, ya latif, tapi jangan berlapas. Subhana rabbiyal a'la selesai. Jangan pula baca ya latif, ya latif. Bila pakai tompe ya latif. Nah, ini boleh dengar saya sujud. Hanya dalam hatimu. Kenapa? Ya latif al-masmul husna itu adalah artinya melemah lembutkan dari seluruh unsur mara bahaya kepada diri kita. Maka inilah zikir kita. Baca 11 kali di akhir rakaat yang kedua ya latif, itu asmaul husna singkatnya. Lalu tadi seketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pasang di situ niat doa hajat kita. Jangan nanti di doa setelah assalamualaikum. Kalau itu lain. Assalamualaikum warahmatullahi, itu doa iyalah. Ngapa doh? Mintalah balik, ndak minta. Oh ya Allah ya Tuhanku, aku berhajat Allah supaya anakku jadi pintar. Ngapa doh? Supaya hari ini tenderku sukses. Ngapa doh? Tapi seketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita panjangkan bacaannya, diletakkan sesuai tajwidnya, disitulah minta kepada ya Allah, hindari diriku dan keluargaku dari wabah yang menimpa pada saat sekarang ini. Dan rakaat terakhir nanti baca 11 kali ya latif, 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 ya latif. Dan yang seketika kita lakukan itu, habis berdoalah. Insya Allah, Allah yang punya kudrat dan iradat. Kalau kita berkeyakinan kepada Allah, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Karena yang menyelesaikan itu yang sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akan kita akhiri dengan doa. Kata sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afdalu zikri ya Rasul. Si Abdul zikri itu apa ya Rasul? Allah berkata, afdalu zikri la ilaha illallah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, afdalul doa? Si Abdul doa itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, afdalul doa alhamdulillah. Maka si Abdul doa itu adalah alhamdulillah. Apa maknanya? Seketika kita mulai berdoa, apabila ada orang yang imami atau diri kita sendiri, mulai dari kalimat alhamdulillah, tangan sudah kita tadahkan. Kenapa? Karena itu sudah dimulai si Abdul doa. Bukan lapil alamin innaka hamidum majid, amin. Bukan di situ. Tapi seketika ucapan alhamdulillah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma warinal haqqa haqqan ya Allah, warinal batila batila ya Allah. Rabbi ij'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina wa rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wanzurna alal qaumil kafirin wanzurna alal qaumil munafiqin wanzurna alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.